Brans diamankan dan di sini pilihan dari seorang Bigetron Alpha adalah ke arah apakah ke Cloud atau ke satu buah Granger. Nah itu dia Granger baru Ya, mau aku bilang. Makanya gue bilang ini mereka tuh maksa banget ke arah sana. Ini opsinya gini, kalau lo pakai Cloud, gua counternya dengan cara gua press dari early. Ya kan, lo nggak bakal dapat makan, nggak bisa farming segala macam. Itu kan skemanya. Kalau lo pakai Granger, udah pasti lo bakal gua habak-habak. Lo nggak punya nggak punya special ability juga lah untuk bermain sangat agresif di early game. Kan? Dipaksa kan? Dipaksa jadi Cloud pakai Cloud. Yuzong. Dipaksa Cloud Yuzong ini bagus banget menurut gue pilihannya terhadap Yuzong. Jujur kenapa gue bilang bagus? Karena di sini Yuzongnya secara nggak langsung bisa mengcover seorang Cloud. Dan mereka juga kekurangan dari sisi power. Oke, kita ngomongin Uranus, dia punya slow. Eudora punya stun, Jawhead juga punya stun, tapi itu bersifat single target. Sementara Yuzong, ini tipikalnya area of effect, depends on gimana manfaatin dari satu buah Black Dragon Form. Wow, gua agak mengerikan nih. Kemungkinan Alter Ego bakal bisa ngepick satu hero yang cukup lembek, scaling. Maybe mungkin ke arah lembek, scaling, Alice lagi. Iya makanya, mungkin nggak? Kemungkinan besar karena Alice satu-satunya kemungkinan besar sekarang yang bisa masuk ke arah backline dari tim Bigetron Alpha. 3 magical damage bisa nahan. Lapu. Mereka bisa. Mau lapu. Buset. Belum mulai. Sabar. Emang kalau misalnya ada sentimental match tuh seru ya? Iya. Semangat dulu gak sih? Semangat dulu gak sih? Atau goreng-goreng dulu gak sih? Masalahnya belum mulai udah teriak-teriak aja. Udah begitu-begitu aja. Iya, udah A, I, U, E, O gitu kan. Oke. Untung belum bilang. Tes vokal ternyata. Untung belum rata belum. Kan belum masuk ke lane of done. Ngecek dong bisa. Rata. Ntar nggak enak ada yang nyamperin, Mas masih JR Mas deh. Udah jerit aja nih gitu. Aduh. Oke. Kali ini fast prediction untuk draft picknya dari Pak Bulung. Alter Ego. Buset tuh yang satu. Sabar. Yang satu Better Win, yang satu Alter Ego go. Oke deh, tanpa berlama-lama sebelum kita masuk ke match kali ini. Are you ready Pak Bulung dan KB? I'm ready boy. Dan di rumah semua siap? Siap dong. Langsung kita masuk ke match yang kedua kali ini. Di game yang pertama dari tim Bigetron versus Alter Ego. Yoi, ini dia Land of Dawn di menit-menit pertama ataupun di detik-detik yang pertama jadi kalian. Bigetroopers dimanapun kalian berada, banjirin kolom komen dengan Better Win ataupun Alter Champs dimanapun kalian berada. Hadirin langsung kolom komen dengan Alter Ego go. Yes, bener banget. Lihat Leo Murphy memberikan semua jiwa, raga, dan badannya terhadap seorang Sally Boy di sana. Meanwhile, di sisi lain ada Udil yang mencoba untuk membantu pergerakan di arah rumput. Leo Murphy dilempar ke arah belakang. Ada Ki dengan petir, bukan sembarang petir, hanya untuk menggelitiki segitu saja. Tapi Pai bakal coba dipaksakan keadaan dan seperti yang udah gue bilang kan Profesor KB. Lihat, siapa yang lawan Ripple? Ini ternyata dibalikin. Reverse psychology yang dilakukan oleh Alter Ego benar-benar tidak terduga. Yang seperti kita tahu biasanya Ripo bakal ditemuin sama Ahmad seharusnya, tapi Ripo Rainbow. Tapi Ripo kali ini yang bakal ditemuin, dan kalau dari 1v1 situationnya ya yang di bagian bottom lane cuma bisa nahan. Udil is coming dengan Castle Town-nya bakal diganggu pergerakannya. Lihat dicicil sedikit demi sedikit pergerakan dari Udil, dan bahkan Leo Murphy-nya udah di sana. Standby. Leo Murphy-nya standby just in case. Itu bakal ada cover juga dari Bigetron Alpha, jadi dia gak ninggalin seorang Udil. Dan ini kayaknya bakal coba dilakukan rotasi di arah mid lane. Dan bahkan kali ini kayaknya ada satu gold atau orange buff yang didapatkan oleh seorang Sally Boy. Iya, kayaknya ada yang tercoli nih ya. Iya, kayaknya soalnya ada yang teriak-teriak kan, kita juga jadi penasaran gitu. Dan aku juga notice banget di sini Sally Boy level 4, Bransnya masih level 3. Fix nih purple buff ya kayaknya. Iya, enggak bukan orange ya. Bisa jadi orange, bisa jadi orange. Oke, Pak Produser kalau bisa ke arah Cloud kita pengen lihat. Tapi iya, aku mau lihat Bransnya juga sih. Oke, kali ini para pemain dari tim Alter Ego masih coba untuk tidak terlalu agresif seperti biasa, karena di sini Sally Boy di cover bisa-bisa menuju ke arah starter terlebih dahulu di bawah menit yang ketiga. Gak mau terlalu terburu-buru. Leo tas. Udah mulai banget. Sementara Sally Boy berhasil untuk mengamankan ke arah turtle-nya. Naga hanya numpang lewat. Tapi Amal betul didapatkan. Amal di sana seorang diri, dan betul sekali. Kali ini 2 poin diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Pai bakal membalikan keadaan, tapi merasa keraton maut. Ada Udil di sana. Udil tidak diam. South save the day. Udil langsung berhasil mendapatkan 1 buah poin taman. Tapi Sally Boy bakal fokus untuk mendapatkan
satu buah turret. Uranus harus tumbang dan betul sekali orange buff-nya didapatkan oleh benar. seorang Sally Boy The Miracle Boy. Wow, dan bahkan sekarang untuk Brans-nya pun udah tumbang. Ini akan menjadi kerugian yang sangat-sangat besar di awal-awal game untuk Bigetron Alpha. Oke, ada Dreams di sana. Coba dilempar begitu aja karena ada jauh ya, tapi Leo Murphy bakal mengganggu pergerakan dan Sally Boy benar-benar dikasih space dan lihat replaynya sedikit ya. Oh, udah masuk, blessing 2 sakit banget. Sebenarnya ditukar jauh head dan di situ Ahmad juga hilang sama Leo Murphy. Tapi untungnya ada Udil. Kalau Udil nggak dapat Brans dan Udil nggak dapat Rainbow itu beda banget. Itu pasti rugi banget. Iya, karena tadi awalnya pada dasarnya satu ditukarkan 2, dapetin 2 tentunya dari Alter Ego, tapi dibalikin dengan Ahmad di top lane. Kayaknya harus di pick off begitu saja dengan satu buah Dragon Tail. Ahmad dipakan begitu saja dari top lane. Udil bakal coba untuk melakukan clearing terlebih dahulu. Tidak mau menyia-nyiakan satu buah wave yang dimiliki. Langsung ada stun. Udil dengan damage yang cukup sakit. Dan tersisa seperempat darah terakhir. Leo Murphy is coming. 911 for Udil. Kali ini udah menuju ke arah top lane. Iya, Udil langsung di cover aja oleh Leo Murphy. Bahkan lewat pertarungan yang di tengah tadi, untuk Udilnya merelakan satu flicker tapi di bagian bawah. Ini dia. Diganggu habis-habisan. Pai bakal coba mundur terlebih dahulu. Brans kali ini masih butuh farmingan. Masih menit yang keempat. Dia gak bisa terlalu memaksakan teamfight. Kecuali dia udah punya Demon Hunter Sword. Ini mungkin beda kasusnya Pak Pulu. Iya, beda kasusnya, beda cara penyelesaiannya. Tapi sekarang kita lihat lagi dari minimap. Udah ada pergerakan dari Dreams yang langsung aja bertemu dengan Sally Boy di panah punggungnya. Mulai penyok terkena panah api yang dikeluarkan oleh Sally Boy. Ternyata yang kena bukan jauh headnya tapi alisnya. Lihat seperempat. Seperempat kan jatuhnya itu ya. Iya, satu bar lah ya. Berhasil dilempar ke arah belakang, yang Murphy bakal coba di take down. Masih ada flicker dan dihindari begitu saja. Tapi langsung ada Ahmad di belakang. Ripo masih berhasil untuk berubah menjadi naga. Tidak ada hantaman pada tumpul. Di depan sana ada Udil, malah ada KYY. Petir bukan sembarang petir. Masih ada flicker dan start yang menggosor. Sally Boy mereka dibalikan keadaan di kali ini. Brans harus tumbang. Brans gak bisa berbuat cukup banyak kali ini, Pak Pulu. Iya, Bransnya again and again harus kembali diambil walaupun ada space di bagian bawah yang tercipta untuk Rainbow bisa mengamankan ke arah outer turretnya. Mulai dikejar lagi tapi dilewat pertarungan barusan. Rugi lagi Pak. Rugi dan rugi lagi. Bahkan Brans udah terpick off 2 kali. Clock of the City udah dimiliki oleh seorang KYY. Tapi damage dari seorang Pai. Lihat Rainbow pun harus mundur. Gak kuat lah damage yang dimiliki oleh seorang Pai. Bahkan ada Sally Boy dan Miracle Boy. Udah ngebuka dengan satu buah vision. Satu buah vision yang cukup baik. Bakal dipasangkan di arah bottom lane. Rainbow bakal coba dipasang. Counter strike dikeluarkan. Tapi ternyata di sana satu hit terakhir Rainbow dengan Retribution dan Chaos Out. Menumbangkan Rainbow di arah bottom lane. Leo Murphy masih berada di garis depan. Ada Pai, Polestar Moon, KYY. Dengan flickernya masih bisa menghindari pergerakan dari para pemain tim Alter Ego. Dan ternyata di belakangnya Sally Boy The Miracle Boy tertinggal seorang diri. Wow, dibalas akhirnya oleh Bigetron Alpha di mana Sally Boy-nya ditumbangkan. Menjadi sebuah kebangkitan mungkin untuk Bigetron Alpha bisa mulai membalikan keadaan lewat pertarungan-pertarungan yang udah mulai mereka lakukan. Tapi Ahmad ini bener-bener mau ngejar ke arah Bransnya. Brans mau kabur kemana? Nah, digangguin. Ripo juga bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ahmad kali ini terlalu memaksakan menuju ke arah seorang Brans. Dan item yang kita lihat di sini di menit yang ke-6 udah ada menuju ke arah Blade of Despair. Sampai seorang Brans pun memilih untuk mendapatkan Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Masih Nimble Blade dan sepatunya pun gak diaktifin. Tapi Udil Sakratul Maut, Order Brilliance ditahan. Gila, dia tenang banget loh. Tapi aku jujur ya, melihat pertukaran kill yang dari tadi terjadi, ini skornya masih 2 tumbang dari Brans dan 1 kali tumbang dari Sally Boy. Perbedaannya di sini adalah Sally Boy-nya masih tapi free. Sally Boy masih mau lebih. Rainbow dalam masih tumbangan lagi. Uranus, salah satu hero yang sulit banget untuk di take down. Bahkan di sini menjadi makanan empuk. Udah 3 poin diamankan oleh tim Alter Ego. Mereka nggak peduli sekeras apapun hero-nya. Kalau mereka punya power damage yang cukup, mereka bakal paksakan tim fight ke arah sana. Bahkan KYY langsung ada Brans di sana. Petir bukan sembarang petir dikeluarkan. Pai dengan Polestar Moon-nya udah gak ada flicker lagi. Dia berbeda dengan belakang. Tapi ternyata di sini ada counter strike menuju ke arah seorang Pai. Blazing Duet. Udil masih bisa bertahan dan bahkan Brans yang mendapatkan poin tambahan kali ini. Bransnya dapat poin, tapi Brans harus tumbang. Ditukar dan Leo Murphy dan Pai cukup unggul 2 poin di arah bottom lane. Alter Ego mengamuk Pak Pulung. Alter Ego lagi dan lagi memberikan sebuah pertunjukan yang begitu luar biasa di bagian bawah. Leo Murphy-nya sempat-sempatnya tas dan dia masih bisa selamat walaupun Lunox again and again harus mengorbankan diri, tapi itu adalah bayaran yang bisa dia lakukan untuk bisa mendapatkan ke arah Brans-nya. Ahmad yang masih coba untuk farming terlebih dahulu. Lihat damage dikeluarkan Pai, malah ada bersama dengan Sally Boy dan KYY dari tim Bigetron Alpha.
yang so far di menit yang ke-7 ini punya damage cukup besar. Tapi udah Bigetron apa? Kali ini berada di posisi yang gak baik dan Leo Murphy tas kalau kata Cornet. Mulai lagi khusus yang ini harus original nih, gak boleh pakai nada ya. Iya. Khusus ini harus pakai original nih, karena Leo tas Murphy. Iya. Leo ori tas Murphy nih. Wah, bujet. Leo tas original Murphy boleh banget. Sally Boy mau udah level 12 meninggalkan ke arah branch-nya 3 level. Ini menjadi sebuah kerugian lagi, tapi Pertempuran udah mulai pecah lagi di atas ataupun di tengah di dekat Pintar. Amat masih bertahan, damage dari seorang Sally Boy terlalu sakit. Rainbow bakal coba ditembak begitu saja. Udah sana terus sekarang syarat pun langsung ada Pai di sana. Langsung ada Amat masih bisa mundur. Ripo bakal coba di hook, ada counter strike. Pai malah membuat para pemain dari tim Bigetron Alpha yang harus kehilangan 2 playernya. Kali ini Brans menjadi makanan dan bahkan Brans dimakan untuk keempat kalinya. Ini bencana untuk Bigetron Alpha. Wow, ini bisa dibilang untuk Alter Ego menabrak jalan kemenangan yang dipersembahkan oleh Samsung untuk Bigetron Alpha. Kalau Bransnya lebih baik untuk menggunakan Cloud ataupun Isanshin, tapi Cloud benar-benar diabak-abak, diacak-acak, dirusak banget. Ya, seperti yang udah gue bilang, ini dari tim Alter Ego memaksakan banget Brans antara makin Cloud atau dia pakai Granger. Gue udah bilang kalau dia pakai Cloud, oke, di early gue bakal press, bener kan? Tapi kalau dia pakai Granger, lo nggak early, nggak late game, lo pasti bakal gue makan. Tapi mungkin di early dia masih agak terlalu takut dibandingkan dia harus melawan seorang Cloud Professor. Iya, karena punya damage juga dari Grangernya. Berbeda dengan Cloud. Cloud di pressure kayak gini, walaupun dia punya Demon Hunter Sword, yang bisa dilakukan sekarang adalah split push. Oke, Pai dan juga arah belakang. Ultimate telah dikeluarkan, informasi dibalikan keadaan kali dengan Volley Star Mode, tapi ada Ahmad sana, belum ada Brave Fighter, langsung tackle diaman kalau sana Sally Boy dan Medical Boy di arah bottom lane. Di arah top lane, masih ada Leo Murphy, masih ada counter strike, tapi kali ini lihat Brans bakal mundur dengan satu bom mirror image, harus kabur terlebih dahulu. Wah, mulai pecah tapi kembali lagi mereka berpisah, belum mau memulai lagi. Dreams udah set up posisi, Ahmad hanya berseberangan aja. Brans kemungkinan ingin mengambil stack dari Art of Tiberia, tapi ternyata gagal, dilemparin lagi. Ini dia cakram dari motor depan yang baru dibeli oleh Ahmad ya. Yes, benar banget, dia baru beli motor juga tuh. Lihat ya. Dilempar cakramnya. Jadi cakramnya bakal dilempar juga. Bahkan dari tim Bigetron Alpha mereka kehilangan 6 gold. Mereka tertinggal jauh kali ini Papul dan juga Profesor KB. Demon Hunter Sword juga udah diamankan Sally Boy, so dia bakal lebih gampang sekali untuk merontokin seorang Yuzong dari Ripo. Bahkan Rainbow dengan Uranus. Dreams bakal coba dimakan lagi satu hit Chaos Assault dari seorang Udil. Mantan mid laner dengan Lunox, kali ini menggunakan Lunox kembali sebagai support, membuatnya menjadi luar biasa. Dan bahkan ketika udah berubah role menjadi support, dia menjadi support yang luar biasa, Profesor dan juga Papulung. Waduh, ini apalagi serangan ataupun setup seperti apa? Bahkan tadi kita udah bisa sedikit ngebaca bagaimana setup yang dilakukan. Mereka mengeluarkan dulu ke arah Mountain Choker-nya sebelum melakukan setup itu dia. Karena belakang langsung ada ultimate dan keluarga di sini para pemain dari tim Alter Ego mencoba fokus karena ini Beaten. Renang di belakang sana, Aman pada tubuh, Aman menuju ke arah Brans, gak peduli apapun yang terjadi dan langsung saja flicker gak berhasil. Tapi ada Udil bakal melihat langsung ditumpahin tanpa basa-basi. Double kill didapatkan tersisa seorang Dim dan juga Rainbow. Apakah mereka bakal diamankan? Dan Udil tershutdown. Knockout strike dari seorang Leo Murphy gak berhasil, tapi tadi Leo Murphy adalah satu orang yang menerima semua damage yang dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Iya, plus Udil 3 point dead yang dia dapatkan itu ditukar dengan 3 point dead yang ada di Brans, Pak. Tiga-tiganya benar-benar kayak emang di trade aja gitu sama Udil udah. Bukan itu doang, Udil selalu biasanya dapetin 2. Iya. 2-1-2. Lihat sampai dia udah punya 7 point kill. Bahkan Udil sendiri pun udah punya ke arah Necklace of Durance. Dan harusnya kalau dia masuk ke arah Divine Glaive, ini bakal bencana banget. Tapi kalau aku di posisi Udil ya, either Divine Glaive atau satu item lagi, aku bakal mencoba untuk mengamankan Glowing One. Karena dari tadi ngincer Karabras adalah pilihan yang paling tepat. Oke, tapi Rainbow udah menggunakan Purify-nya. Brave Fighter telah dikeluarkan. Ahmad seorang diri di arah bottom lane, ada KYI, ada Drip juga. Ahmad tidak boleh terpick off. Kali ini Ahmad walaupun dengan lampu-lampunya bakal dipaksakan, ditempel begitu saja. Mountain Shaker dikeluarkan. Vision terlihat jelas para pemain dari tim Bigetron Alpha memilih untuk mundur terlebih dahulu. Bakal coba dikejar. Mau kemana? Rainbow gak boleh pulang. Maunya digoyang. Udah ada Purify. Dan lihat dikandangin begitu saja. Ada Ahmad. Ayo, mau kemana? Langsung Rainbow coba dengan ultimate yang kabur kali ini. Buy time yang baik banget dari Rainbow dan udah gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Gak boleh pulang, tapi Rainbow berhasil kabur dan bahkan cukup semaksakan diri di arah bottom lane menuju ke arah top lane dari Sally Boy dan Miracle Boy. Rainbow still survive, but no,
nggak bisa terlalu lama Pak Pulu. Iya, tapi Brans di bawah harus mengeluarkan ke arah Blazing Duet yang dia milikin untuk bisa menyelamatkan diri dari serangan yang dilakukan oleh Ahmad. Wave minion mulai masuk di bagian bawah, celah untuk bisa mendapatkan immediate turretnya pun mulai terbuka. Mountain Shocker dikeluarkan, terlihat di mana posisinya, mana tahu ada yang mau split tapi ternyata tidak ada. Semuanya terkurung di arah base dari Bigetron Alpha. Karena mereka sadar mereka nggak ada Rainbow, ada kau strike yang berhasil dilakukan oleh Salemurfi, tapi udah mengganggu di arah belakang. Kau Brilliant terlalu sakit dan lihat Bransnya hampir saja tumbang. Kayaknya tumbang di arah base, dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego belum ada yang masuk semua. Udah selesai seorang diri. Ripo versus everybody ada di sana. Brans belum dengan Blazing Duet dikeluarkan langsung saja di sana. Aman mencoba untuk bertahan, damage-nya masih bisa tumbang. Dua tersisa memilih untuk mundur. Rainbow mengejar ke arah Udil. Brans harus kabur dan Pai di sini terkena panah asmara. Selly Boy is coming. Pak Bolo. Yo, ini dia Selly Boy kembali lagi untuk memberikan damage dan semuanya bubar jalan. Selly Boy is coming. Langsung damage-nya burst di arah mid lane. Dan bahkan Selly Boy menuju ke arah Lord terlebih dahulu dari tim Alter Ego. Yo, ini dia Lordnya udah mulai dicolek, tapi Dreams udah mulai melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan, ingin memberikan gangguan. Brans masih mengumpulkan stack demi stacknya. Pakuito udah mulai hadir, Leomurphy juga udah hadir, tapi Naga mulai menabrak langsung ke arah. Ini mulai Blazing Duet tadi udah bisa dikeluarkan. Tapi lihat Blazing Duet cukup keras, udah ditumbangkan begitu saja. Lord diamankan oleh Brans. Wah, ada play from Brans, berhasil mengamankan Papa Lord yang terhormat. Retribution is real from Brans. Tapi Brans bakal coba dicegat, nggak boleh pulang, maunya digoyang. Ada Leomurphy di sana, ada knock on strike dan double kill. Langsung saja di sana dengan hook strike jabnya langsung menumbangin seorang Brans. Dan ternyata suasana di MPL Arena lebih panas lagi. Ya ampun, itu dia satu tumbukan ke arah Rahang, membuat Rahang tremor langsung tadi. Brans menghilang sudah. Satu core utama dari Bigetron Alpha. Ini dia Wave Minion mulai masuk di bagian bawah. Lordnya memang didapatkan oleh Bigetron Alpha, tapi mereka masih punya waktu untuk bisa menghadang ke arah Lord ini. Dan mereka masih punya kesempatan untuk bisa menabrak langsung ke arah Bigetron Alpha. Bahkan dari Bigetron Alpha nggak ada sama sekali minion atau super minion yang masuk ke arah pemain dari tim Alter Ego. Dan lihat, harusnya Lord Advantage ada di sini dan nggak ada ya Profesor ya. Harusnya ada Lord Advantage di balik Lord Timer. Cepet banget hilang. Itu tuh tadi sebenarnya mungkin lebih ke minus sih kalau misalkan aku bilang, karena rata-rata Bigetron Alpha yang seharusnya mendapatkan objektif dari kill atau dari turret, mereka tidak mendapatkannya sama sekali, malah ditahan sama Alter Ego di bagian top lane ketika Lordnya udah mulai bangkit. Yes, gold dari tim Bigetron Alpha juga cuma ada Rainbow di sana. Ke depan ada Ahmad masih flickernya, dan lihat short skillnya udah keluar, Blazing Duetnya udah keluar. Informasi telah diberikan oleh seorang Ahmad. Hati-hati di arah mid lane. Selly Boy nggak bisa terlalu depan karena pemain dari tim Alter Ego. Stacknya juga udah nggak ada. Tapi Pai bakal mencoba untuk mencicil sedikit demi sedikit. Selly Boy dengan panah asmaranya menuju ke arah seorang itu, dilempar begitu saja. Pai dengan damage cukup besar, nggak ada Blazing Duet. Dan Rainbow, lihat damage dari Udil, bahkan Rainbow nggak bisa menahan damage-nya di sana Pak Bolo. Iya benar sekali, ini hampir aja sedikit lagi. Pai belum mengeluarkan Falling Star Moon-nya di bagian atas. Untuk Karim turretnya udah mulai digocek-gocek, udah mulai disentuh-sentuh. Rainbow, apakah yang akan dilakukan? Dia hanya ngepok sedikit aja, belum ada Chaos Assault juga. Kayaknya mencari satu ultimate ternyata Selly Boy masih bisa bertahan. Blazing Duetnya, Selly Boy down. Ada Pai di arah belakang, ditukar oleh seorang Kayeye. Ripo bakal coba diajar begitu saja, masih ada ultimate dan masih ada immortality di seorang Ripo. Leomurphy, gak berdua apa udah terjadi. Dan lihat, ini bencana. Udil save the day. Dan Ahmad bakal coba fokus ke arah base yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Alpha mencoba untuk bertahan dan hilang. Dan di sisi Alter Ego take the game one. Alter Ego 1-0. Ini kayak pertempuran anak-anak Gang Mangga versus Gang Jambu, Pak. Barusan di last fight ya apa-apaan itu semua. Ya, permasalahannya ya Pak ya, either merekanya saling udah panas satu sama lain dan tidak ada pilihan lain selain melakukan team fight. Apalagi